Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Pemkab Minut Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022 menggelar rolling jabatan di Aula Lantai 3 Kantor Bupati Minut. Kegiatan dipimpin Bupati Joune Ganda dan dihadiri Wakil Bupati Kevin Lotulung Sekdari Vino Dondokambei serta sejumlah pejabat lingkup Pemkab Minut. Berikut struktur Kepala OPD Pemkab Minut yang dilantik Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022 hari ini. 1. Arnolus Wolayan, Jabatan Lama Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Bapelitbang, Jabatan Baru Kepala Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinsos PMD. 2. Alfred Pusumula, Jabatan Lama Kepala Dinsos PMD, Jabatan Baru Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip. 3. Femi Pangkrego, Jabatan Lama Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, Jabatan Baru Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 4. Audi Sambul, Jabatan Lama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Jabatan Baru Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora. 5. Maximilian Tapada, Jabatan Lama Kepala Dispora, Jabatan Baru Kepala Dinas Perdagangan. 6. Bobi Nayoan, Jabatan Lama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR, Jabatan Baru Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, dan Kebakaran. 7. Robi Parengkuan, Jabatan Lama Kepala Satpol PP dan Kebakaran, Jabatan Baru Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Diskominfosan. 8. Theodor Lumingkewas, Jabatan Lama Kadiskominfo, Jabatan Baru Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. 9. Jovita Supit, Jabatan Lama Kepala BPBD, Jabatan Baru Staf Ahli Bidang Pemerintahan. 10. Hani Tambani, Jabatan Lama Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Jabatan Baru Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A. 11. Aldrin Posumah, Jabatan Lama Kepala DP3A, Jabatan Baru Kepala Dinas Pendidikan Diknas. 12. Olvi Kalengkongan, Jabatan Lama Kepala Dinas Pendidikan, Jabatan Baru Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan. 13. Umbase Mayuntu, Jabatan Lama Kepala Inspektur, Jabatan Baru Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. 14. Jen Simons, Jabatan Lama Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Jabatan Baru Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. 15. Semtirayoh, Jabatan Lama Kepala Pengendalian Penduduk dan KB, Jabatan Baru Kepala Dinas Perindustrian. 16. Toar Sendo, Jabatan Lama Kepala Dinas Perindustrian, Jabatan Baru Staf Ahli Bidang Pembangunan. 17. Sami Rompis, Jabatan Lama Staf Ahli Bidang Pembangunan, Jabatan Baru Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol. Ada juga 3 pejabat yang menempati posisi yang sama pelaksana tugas yaitu 1. Alan Mingkit, Asisten Ekonomi dan Pembangunan. 2. Wangke Karundeng, Kepala Dinas Pertanian. 3. Josi Kawengian, Kepala Sekretariat DPRD Sekwan. 4. PLT Kepala Bapelitbang, Daisy Tampi. 5. PLT Kadis PUPR, Noldi Kilapong. 6. PLT Kepala Inspektorat, Stephen Tuwaidan. Ini adalah tahap pertama yang kita laksanakan dan memang kami, saya dan Pak Bupati sekarang ini menyampaikan selamat bekerja kepada para pejabat yang sudah menempati jabatan baru maupun yang masih dikukuhkan kembali. Kita berharap bahwa kita sekarang sedang masuk dalam tahapan-tahapan penyusunan APBD Induk 2023. Dan diharapkan ini juga akan menjadi semangat bagi para kepala-kepala OPD untuk merencanakan program ke depan tahun 2023 agar bisa lebih mantap, lebih matang. Kita juga memberikan arahan agar terus berkolaborasi antara satu dinas dengan dinas yang lain, karena dengan bekerja bersama-sama maka kita akan mendapatkan kekuatan yang lebih bagus. Seperti tadi yang saya sampaikan di sambutan bahwa sekarang ini kita diperhadapkan pada situasi yang baru lagi, ya, pandemi, kemudian ada juga yang masalah obat cair, ya, sirup itu. Nah, sekarang kita diperhadapkan pada permasalahan yang serius, belum sampai terlalu terkena di Indonesia, tetapi melihat perkembangan dunia internasional, baik geopolitiknya, perang Rusia Ukraina masih belum jelas kapan berhenti, kenaikan harga minyak juga terus meningkat, fluktuatifnya juga sangat fluktuatif. Kemudian juga terjadi di banyak negara inflasi yang begitu tinggi, hyperinflation, bahkan terjadi di negara-negara yang maju. Nah, kita oleh pemerintah Indonesia, Pak Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri diperluas dengan kementerian lembaga lain, kita
melaksanakan rapat koordinasi untuk penanganan inflasi. Dan kita juga sudah mengambil langkah-langkah yang akan kita lakukan di masing-masing dinas terkait, terutama dinas pertanian, dinas pangan. Ya, kita juga akan melakukan langkah-langkah dan ini sedang kita atur, baik yang sudah kita atur dalam anggaran pendapatan belanja perubahan maupun yang akan kita programkan dalam anggaran pendapatan belanja induk 2023. Makanya tadi saya sampaikan kepala dinas-dinas yang barusan dilantik dan pejabat-pejabat yang berlantik untuk kita fokus 2023 pada penguatan ekonomi kita yang langsung bisa menyentuh masyarakat agar 2023 kita betul-betul mampu menghadapi situasi-situasi apapun situasinya. Lebih syukur kalau bagus, ya kita akan lebih baik lagi. Tapi kalaupun secara internasional buruk, kita akan mampu bertahan. Sekarang ini inflasi yang ada di Kabupaten Makassar Utara masih cukup baik, jauh di bawah inflasi nasional. Pertumbuhan ekonomi kita juga masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga secara keseluruhan kita masih cukup baik. Dari Minahasa Utara, Saiful Damopoli melaporkan.